telekinetik, jadi menggerakkan barang tanpa menyentuh. Karena sifatnya yang absurd dan bisa berubah-ubah, makhluk astral itu bisa menimbulkan getaran berupa angin. Jadi terkadang misal ada kursi yang jatuh atau ini geser gitu. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah Om Bao, ketemu lagi kita di obrolan santai. Ya Mas. Setelah 2 minggu kemarin kita kelas terus nih. Ini hari ini yang santai-santai aja nih Om. Ya. Menemani akhir pekan Sobat Javanika semuanya. Om Bao, kita mau langsung mungkin? Ini langsung? Nggak pemanasan dulu? Aduh. Maksudnya kan sebelum kayak kita main olahraga kan pemanasan Harus dulu. ada pemanasan dulu. Ya, jangan terburu-buru Mas. Iya. Aduh. Ini kita santai aja ya. Kawan-kawan Javanika semuanya biar nggak terlalu berat juga. Nah, yang pertama ini aku mau sosial media update dulu sebentar. Ini juga Om Bao sempat ikut nimbrung membahas juga tentang satu video yang viral. Ramai diperbincangkan, ada orang yang mengunjungi rumah sakit RSK Tayu dan menceritakan bahwa dia mengalami satu hal yang aneh. Cuma akhirnya kita tahu bahwa kejadian itu terjadinya dalam mimpi. Itu udah ada klarifikasinya. Kawan-kawan coba cek sendiri aja. Om Bao, yang menarik, Om Bao juga sempat bahas di akun Instagram MWV Mistik. Waktu itu, karena kita sendiri pernah ke rumah sakit Tayu. Om Bao. Kenapa sih Om? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang itu Om, aku pengen nanya dulu. Kenapa sih Om rumah sakit itu, walaupun yang masih aktif aja serem gitu Om, kalau misalnya malam hari. Ini apalagi yang udah nggak aktif. Kenapa rumah sakit serem, auranya gitu? Ya, ini terlepas ya, kalau rumah sakit itu kan memang menjadi jujukan atau rujukan untuk berobat ya. Sebenarnya memang lebih banyak unsur positifnya, gitu. Sebenarnya yang menciptakan ketakutan itu ya kita sendiri. Dalam artian kalau ke rumah sakit kita hindari ya, maaf ya, karena kita kan berharap untuk hidup sehat, apalagi kondisi seperti ini. Yang kedua, ini yang negatif ya, tercipta ketika rumor-rumor bahwasanya rumah sakit itu menjadi tujuan atau destinasi orang yang sakitnya berat ataupun dengan berbagai macam sebab dan masalah ya, meninggalnya di situ, Mas. Gitu. Jadi memang menjadi sebuah muara. Beberapa yang wafat di situ. Dan penyebabnya itu macam-macam. Sehingga residualnya itu menumpuknya banyak sekali. Dan terlebih kebanyakan residual energinya sedih. Pasti kalau rumah sakit, kecuali yang bersalin atau melahirkan. Gitu. Tapi kan yang jelas ada natalitas, pasti ada mortalitas. Iya benar. Tapi kebanyakannya biasanya meninggal di situ. Iya, meninggal. Dan rumah sakit kan dibagi beberapa ya, sehingga untuk seperti rumah sakit besar atau tipe A itu kamar jenazahnya lebih gede, tipe B lebih kecil. Beberapa yang sudah kita kunjungi itu rumah sakit bekas rumah sakit tipe B. Tipe B ya? Iya, di mana di situ memang ada kamar jenazah. Nah, dari semuanya kalau kita tarik kesimpulan, suatu bangunan pertama, misal ada kesimpulan begini, bangunan yang lama tidak ditinggalkan atau terbengkalai, pasti ada energi mistis di situ. Yang kedua, bahwasanya kalau rumah sakit biasanya orang banyak meninggal di situ, sehingga ketika itu digabung, berarti energi-energi mistisnya semakin pekat, semakin besar. Ya, ketika banyak orang yang mengalami kesedihan, mengalami sakit dan macam-macam, itu ada di rumah sakit, sehingga ini menciptakan anggapan secara sugesti ke kita bahwa di situ pasti menyeramkan gitu, Mas. Dan dari bangunan-bangunan kosong itu sendiri pun banyak dihinggapi energi-energi makhluk astral yang banyak juga, dan tidak semuanya
positif, tapi juga banyak negatif. Nah, yang kalau orang meninggal secara wajar, katanya itu ya wajar lah Om gitu. Energinya lebih ke sedih mungkin. Nah, yang banyak menjadi arwah penasaran, istilahnya itu, yang meninggalnya tidak wajar, kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri. Itu. Benar seperti itu? Iya, seperti itu. Apalagi beberapa kasus-kasus pembunuhan yang tak terungkap secara entitas dan residual memori juga pasti tertinggal di situ, Mas. Dan ini juga Sobat Javanika, apalagi yang suicide ya, bunuh diri. Dan satu hal lagi, beberapa rumah sakit itu memang ada sejak zaman kolonial Belanda. Udah tua banget ya, udah lama banget. Sehingga peristiwa, layernya, terus residual energi, residual memorinya komplit di situ. Tidak semuanya kemudian ulah dari makhluk halus, contohnya jin ya. Residual energi itu tercipta ketika peristiwa itu kembali ada. Sehingga ini yang terjadi di beberapa kasus seperti rumah sakit atau bangunannya yang sudah terbengkalai terlihat masih ramai dan menjadi tujuan ketika ada orang yang melahirkan. Itu beberapa kali, kisah Tanah Jawa pun beberapa kali punya cerita seperti itu. Salah satunya Rumah Sakit Blitar yang bahkan kita jadikan buku ya Om. Unit Gaib Darurat. Itu ada orang yang datang ke rumah sakit untuk melahirkan. Rumah sakitnya padahal sudah tidak aktif. Tapi pada saat dia datang itu ada dokternya. Ya seperti komplit, itu ya. Komplit. Terus ingat juga waktu kita ke Rumah Sakit Ayu. Waktu itu kemudian yang terakhir kita waktu ke Rumah Sakit Kebumen itu Om Ho ceritain, ini mungkin belum tayang ya, Sobat Javanika semuanya, nanti ditungguin aja. Gerbang Antar Dimensi Rumah Sakit Kebumen itu ceritanya ada anak kecil bahkan ya Om, yang dia hitan ya Om. Padahal rumah sakitnya itu udah nggak aktif. Nah, hal-hal seperti itu kenapa sih Om bisa terjadi? Bisa ada orang tiba-tiba ngelihat itu masih aktif gitu? Iya, sebenarnya ini adalah ciptaan ya, diciptakan ataupun ada lagi, terlahir lagi ketika sebuah energi itu terputar, Mas. Layaknya begini logikanya. Tahun 1980 ada orang yang merekam suara di pita musik kaset. Hari ini kita ada alatnya, kita putar lagi, atau gramafon yang itu dari tahun 1920 misal. Ketika kita putar itu akan nyala lagi. Energi alam semesta itu bisa terputar kembali. Itu. Iya, bahkan di situ juga kejadian-kejadian secara detail bisa nampak lagi. Nah, beberapa orang dengan pikiran kosong, pikiran kalut, ataupun dalam artian, misal kenapa sih kok banyak di rumah sakit ketika orang sedang sakit memerlukan pertolongan ya, buru-buru, urgent, biasanya tidak terlalu fokus. Jadi lebih menginginkan saya segera tertolong. Kalap gitu. Kalap ya, sehingga ketika kondisi waktu-waktu tertentu, biasanya malam, mencari kemana-mana penuh ya kondisinya, contohnya tidak semua informasi mengatakan bahwa rumah sakit yang dulu itu masih beroperasi. Ya, jadi terkadang kurangnya sosialisasi ataupun informasi itu kan dari pelosok-pelosok kadang nggak sampai situ, Mas. Iya, benar. Yang tidak untuk dewasa sekarang ya tidak semua orang juga masih melek teknologi. Iya, benar. Jadi ketika menuju tujuannya ke RSUD itu ternyata bangunnya sudah bekas, sudah X. Mereka datang seperti biasa dengan niat memang ingin berobat. Dari maksud dan tujuan itu dibaca oleh beberapa makhluk astral di sana, diputar lagi. Karena memang puluhan tahun yang lalu mereka itu memiliki bakti ya, dalam artian menolong, sehingga itu terulang lagi secara korin ataupun energinya. Sehingga waktu masuk situ segala semuanya masih terset sama, dibantu, tetapi biasanya menjelang subuh itu semuanya akan hilang kembali lagi. Waktunya tuh biasanya menjelang subuh? Iya, jadi kembali normal. Jadi ketika contohnya orang yang melahirkan, orang yang diopname sakit, akan merasakan atau kembali ke dimensi kita jam-jam segitu. Jam-jam segitu. Nah, Om Ho tadi bilang akan kembali ke dimensi kita. Artinya benar Om, berarti manusia ini bisa tanpa sengaja bisa masuk ke dimensi lain. Iya, ini kalau berkaitan dengan fisika kuantum juga, kemudian perubahan dinamika molekul dalam ilmu fisika, di mana kita itu bisa terpecah, Mas. Molekul itu semuanya bisa terpecah. Contohnya seperti
kita memanaskan air. Ada anomali air di situ, di mana air bisa padat, cair, dan kemudian gas. Dari gas menjadi menyublim, bisa mengembun, dan dia bisa kembali mencair lagi. Ya, dan karakter kita manusia contohnya yang hampir 70% air, itu ketika nanti masuk ke dimensi lain bisa dipecah tanpa kita sadar. Secara hukum metafisika teknik ya, gitu. Secara ketika masuk lah. Ketika kita masuk ke sana itu sebenarnya hal ini sama seperti kejadian-kejadian hilang di gunung juga. Iya, benar. Gitu, karena sejatinya dimanapun pasti ada portal dimensi waktu, gerbang antar dimensi. Iya, yang menghubungkan itu lah. Beberapa orang yang mengalami itu ketika kembali ke sini lupa atau linglung karena ada perbedaan yang itu bisa masuk ke sel-sel saraf ke dalam tubuh. Sampai mempengaruhi pikirannya juga, akhirnya linglung, lupa. Iya. Gitu. Resikonya Om, sorry aku mau tahu. Iya. Resikonya Om, itu kan kita udah masuk ke dimensi yang lain. Kalau secara tidak sadar, mungkin bukan disengaja ya. Nah, kalau kayak misalnya di gunung, tapi apakah tetap ada resikonya nih Om? Iya, pasti Mas. Resiko di sini tergantung ininya ya, kuatnya atau tidak ya. Kalau untuk rumah sakit tidak sekuat di gunung Mas. Ya, sebenarnya rumah sakit itu tercipta kalau dibilang makhluk astral yang baik yang menciptakan itu. Oh, sebenarnya malah yang baik. Baik ya, kalau kita lihat semuanya tidak merugikan. Seperti halnya dibantu persalinan, dibantu kitan. Bahkan di rumah sakit Tayu itu juga dulu pernah ada kisah di mana orang yang berobat di situ ketika sakit tipes sampai berhari-hari, opname, dan ketika pulang sama dokternya sudah diizinkan untuk obat jalan. Ketika ingin kontrol di situ, pas kembali kok rumah sakitnya seperti itu, gitu ya. Terus kemarin yang contohnya di RSUD yang di Kebumen itu yang anak disunat, itu perbuatan jin benar seperti itu. Tapi kebaikan semua ya Om? Kebaikan, iya. Beda dengan niat kita ya. Kalau sebenarnya begini, ketika dimanapun niat kita negatif, itu bisa masuk ke portal dimensi waktu dan memang mengalami beberapa hal-hal yang tidak enak di sana. Entah ketika tujuannya untuk nantang, uji nyali, ataupun macam-macam Mas. Nah itu baru yang resikonya bisa jadi lebih parah tuh. Iya. Karena memang perpindahan itu secara lahir bisa secara batin. Kalau secara lahir artinya kita juga secara fisik semuanya, ikut. Secara fisik ya. Tapi batinnya pasti ikut. Tapi kalau secara batin ada cerita ketika orang yang ingin masuk ke situ kemudian ingin mencari sesuatu hal mistis ya. Entah itu pusaka, menguji nyali atau apa. Ketika keluar kok kerasukan, nggak bisa sembuh-sembuh. Ketika ditanyain sudah sembuh, saya tadi seperti dibawa ke ruang itu gitu. Yang diambil halusnya, korinnya kita. Dan seperti itu juga. Gitu. Ya, jadi ada dua ya. Masuk ke dimensi lain itu ada yang secara lahir. Kalau secara lahir otomatis batinnya juga kebawa. Ada yang secara batinnya doang. Gitu. Dikit Om. Kalau yang di gunung benar nggak kalau misalnya kita masuk ke dimensi lain? Kita bisa mendengar. Orang yang mencari kita contohnya. Alam nyata ya. Orang yang mencari kita. Iya bisa. Sebenarnya begini Mas, ketika kita masuk itu kan partikel kita pecah sebenarnya. Jadi memang kita masuk ke dimensi astral ya, di mana di situ memang ada membran-membran atau selaput yang itu sangat tipis dengan alam nyata. Di mana perbandingannya adalah 1 hari di bumi atau alam nyata adalah 1000 tahun di alam gaib. Itu sehingga ketika di sana ya, itu boleh dibilang hanya setengah jam. Tetapi di tempat kita itu bisa berhari-hari. Iya, bisa berhari-hari karena ada satu perbedaan yang cukup lama di sana. Terus mungkin ada satu pertanyaan, ini Mas Dova kalau misal bisa begitu, kalau kita bawa kamera buat dokumentasi di sana gimana? Benar Om. Bisa gitu, misal ya saya dulu sempat berandai-andai ya, sempat berimajinasi gitu. Ketika melihat beberapa arsip-arsip foto zaman Belanda, kita berpikir satu ketika ada mesin nggak yang bisa bikin kita ke situ terus bawa kamera, kita akan dokumentasikan di situ seperti apa gitu. Penjelasannya tidak mungkin Mas. Tidak mungkin karena gesekan dari perubahan waktu, dimensi dan dinamika waktu yang ada di situ, itu pasti memecah itu semua. Jadi nggak mungkin ditangkap sama
media seperti kamera. Iya, gitu. iya, nggak akan seperti itu. Kalaupun bisa mungkin tuh teknologi di tahun 2300 mungkin ya, mungkin ada. Tapi kalau secara logika, yang kita masuk ke sana itu kan udah lintas dimensi. Contohnya kita ngerekam makhluk astral yang tertangkap kamera aja butuh waktu, dan itu tidak solid. Jadi cuma seperti bayangan, tapi tidak sesolid ini karena sebenarnya kan absurd ya. Kejadian-kejadian dan masuk astral itu absurd, jadi tidak bisa ditangkap secara solid. Iya benar. Nah, ketika kita membawa ke sana tidak sempat untuk itu karena kita juga masuk dalam pusaran waktu dan energi yang itu tidak semudah kita. Contohnya kasarannya seperti di luar angkasa kan kita tanpa gravitasi tuh Mas, zero gravitasi aja kesulitan untuk mengatur diri kita, apalagi di satu dimensi yang berbeda. Yang berbeda ya? Iya. Oh iya. Om Ho, aku sedikit melenceng nih karena Om Ho nyebutin tadi. Ada nggak Om kemungkinan kalau secara kita ngomong sixth sense, itu kan ada yang namanya retrokognisi ya Om, melihat masa lalu, tapi ya itu kan melalui mata batin ya. Nah, kalau ada kemungkinan nggak Om, nanti kedepannya akan ada yang namanya time travel? Kemungkinan menurut Om Ho ya? Iya. Kalau dalam bidang sains ya, infinity 1 dibagi 0 itu ada. Tapi kita berarti di sini adalah suatu probabilitas. Gitu, yang akan terjadi kita lihat ke depan mengira-ngira gitu. Prediksi pasti ada karena sejalan dengan perkembangan ilmu sains pasti ada perkembangan dalam bidang fisika kuantum, pasti dengan hukum molekul dan macam-macam pasti suatu ketika ya akan ada. Sebenarnya yang diambil tidak selama ini seperti kita tonton dalam film fiksi ilmiah, yang kita buka gerbang terus masuk, bukan. Kita belum tahu itu seperti apa, tetapi garis waktu itu sebenarnya spiral. Jadi bentuknya kayak obat nyamuk ini. Jadi kita bisa akan turun itu dengan catatan kita mengambil residual energinya, Mas. Sisa-sisa energi. Sisa-sisa energinya. Residual energi itu bukan kemudian makhluk astral yang membuat, bukan, tapi sisa. Seperti halnya, contohnya ini sih Mas, misal kita ada kopi, sudah dibersihkan, apa kok bau itu masih ada. Sebenarnya itu ya masih residu, sisa. Oh, oke. Itulah penjelasan tentang residual energi. Contohnya, itu seperti itu. Residual energi itu sebenarnya jika dia di atas 5 Hz ya, itu masih bisa dirasakan di panca indera. Di atas 5 Hz. 5 Hz. Kalau di bawah itu baru dengan indera ke-6. Karena pengertian tentang indera ke-6 selama ini itu kan untuk melihat hantu makhluk astral. Tidak selalu ya? Tidak selalu. Sebenarnya indera 6 itu untuk merasakan segala fenomena yang tidak bisa dirasakan panca indera itu aja. Oh, oke. Om Ho, itu tadi ini sambil kawan-kawan boleh komen kalau misalnya ada nanti teknologi time travel mau ngapain. Oke, kita balik lagi Om Ho ke rumah sakit Om Ho, kita juga baru tahu ternyata Om Ho juga menjelaskan di rumah sakit ini banyak orang takut, ngerasa serem. Padahal itu energinya positif Om Ho. Iya. Nah, pertanyaanku, kadang ada tenaga kesehatan yang dinas malam kayak gitu, banyak banget cerita Om, digangguin lah, ada barang jatuh atau pintu ketutup atau apa. Itu tujuannya sebenarnya apa sih Om? Ya, itu sebenarnya bisa pertama adalah eksistensi ya Mas ya. Sosok astral yang cari perhatian pertama. Yang kedua, terkadang sosok astral ini juga membantu mengingatkan. Karena kalau dinas malam itu kan, maaf ya, beberapa yang sudah kecapean ataupun rasa kantuk yang tidak tertahan tertidur. Jadi ketika ada pasien datang, pasien yang memerlukan pertolongan, terkadang masih terlelap. Sehingga sebenarnya dengan cara itu salah satu cara telekinetik. Jadi menggerakkan barang tanpa menyentuh. Karena sifatnya yang absurd dan bisa berubah-ubah, makhluk astral itu bisa menimbulkan getaran berupa angin. Jadi terkadang misal ada kursi yang jatuh atau ini geser gitu. Sebenarnya itu kalau angin itu udara yang dimampatkan itu kan nanti jadi padat Mas. Jadi bisa dorong. Menggeser, ngedorong. Kayak halnya medan magnet dengan kutub yang sama. Bisa digeser. Jadinya nggak kena tapi ngegeser. Iya, kayak medan magnet lah. Karena memang makhluk astral kan memiliki muatan anion dan kation, dan setiap benda ini pun juga ada muatannya. Ya, sehingga pasti ada unsur tarik menarik ataupun tolak menolak.
Dari kejadian-kejadian ini terkadang yang ditangkap itu takut lebih dahulu, tersugesti seperti itu. Bahkan di Rumah Sakit Tayu ini juga ada cerita, dan waktu itu juga sempat ada yang komentar pernah mengalami ya. Itu tentang cerita suster meringis. Ya. Ini Om ini pasti nyontohin lagi deh. Aku pas di episode Rumah Sakit Tayu GAD itu pas Om nyontohin tuh langsung aduh. Suster meringis. Ini tuh memang berasal dari zaman dulu ya, zaman kolonial, di mana rumah sakit itu pernah terjadi suatu unjuk rasa besar-besaran yang bermuara kemudian terbunuhnya beberapa dokter-dokter dari Belanda dan juga ada perawat suster. Dahulu ceritanya ada orang yang menunggu pasien, keluarganya sampai malam keluar cari makan, menjenguk, membesuk gitu mas ceritanya, tanya tentang bangsal ini gitu. Kemudian ada sosok suster dengan pakaian serba putih mendorong kursi apa itu geledekan apa kalau ini tempat tidur dorong. Ditanya, ini suster ruang ini di mana bangsal ini, ditunjukkan di sana. Terus sebelah mana? Agak kanan gitu misalnya belok. Lah ketika diucapkan terima kasih ya cuman gini. Terus ngulang lagi mungkin lupa ya atau apa. Ditanyain lagi noleh tapi kerangka sini. Jadi meringis itu kan ininya kelihatan. Itu. Nah, pernah ada yang ngalami seperti itu gitu. Waktu itu masih aktif. Kemudian waktu kita penelusuran di sana juga menemukan itu. Terus ketika ini kosong, sebenarnya banyak energi astral apapun itu mencok mas, menghinggapi di situ Sobat Javanika, di mana kotanya sendiri kan Hogwarts, kan Java. Iya, jadi boleh disandingkan dengan salah satu kota yang terkenal di ujung timur. Iya benar. Seperti itu, di mana memang beberapa benturan-benturan energi spiritual ataupun metafisika bermuaranya di situ. Di situ ya? Ya, jadi penuh banget dengan apa-apa di situ. Om juga sempat nyampein di RSK Tayu itu nggak cuma orang yang sakit medis, tapi yang non medis juga masuk situ. Sebenarnya tidak semua tempatnya negatif ya, karena waktu kita penelusuran pun di akhir kita sempat ke Keppel. Keppel ya? Ya, di situ, dan memang acara-acara doa itu sampai hari ini masih ada. Secara gaib? Secara gaib masih ada, di mana disebutkan bahwa yakin bahwa Allah bisa menyembuhkan segala penyakit dari semua penyakit di situ. Jadi ada seperti tombol di situ. Nah, beberapa kejadian-kejadian yang pernah mewarnai tentunya akan terulang kembali. Bagaimana riuhnya rumah sakit itu pernah ada, kemudian jeritan pasien dan segala peristiwa, bahkan kejadian-kejadian yang di era kolonial, dan ada beberapa tempat yang itu memang bagian dari sejarah kontemporer yang ada di negeri kita pernah ada di situ. Penuh, jadi karena dibangunnya kan 1930-an, jadi hampir 80 tahun beroperasi sebelum akhirnya kemudian dinonaktifkan untuk sementara. Mengalami banyak banget kejadian ya berarti Om ya? Iya. Apalagi rumah sakit yang lama kayak gitu. Dan ada juga, ini aku nggak tahu, mitos tersebar di kalangan nakes katanya Om, kalau dinas malam itu pantangannya adalah nggak boleh ngomong sepi, katanya gitu. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya masuk datang, kok sepi nih, misalnya di UGD kayak gitu, katanya tiba-tiba nggak lama langsung rame pasien apa segala macam. Itu mitos. Coba teman-teman nakes komen kalau misalnya benar. Aku cuma ngedengerin doang. Om Hao, terus Om Hao, untuk orang yang, aku balik lagi ke nakes yang bekerja di rumah sakit nih, katanya energi takut atau rasa takut itulah yang membuat makhluk astral itu semakin senang ngisengin kan gitu. Kalau misalnya kita mengalami hal yang semacam itu, apa sih yang harusnya kita lakuin? Ya sebenarnya secara psikis kita ciptakan dulu itu rasa ramai ya. Ramai itu tidak selamanya kemudian kita ada lawan bicara. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa ngelihat dari HP, misal YouTubean atau main Instagram atau apa itu, jangan sampai pikiran kita kosong dulu, atau makan atau baca buku gitu. Jadi sebenarnya kita jangan boleh terus ngomong kita merasa sepi di dunia ini. Kalau kita merasa sepi berarti boleh dibilang dolanmu kurang adoh gitu kalau orang Jawa bilang. Mainnya kurang jauh. Main kurang jauh itu terus nggak kita main ke Antartika ya enggak. tetapi
kita bagaimana mengakses segala informasi itu. Iya. Itu kalaupun tidak ada gadget atau apa, kita bisa baca buku. Iya benar. Itu. Jadi kita nggak akan merasa sepi. Jadi orang yang sudah apa ya ibaratnya memikir dunia sepi itu ya orang yang sudah frustasi dengan hidup. Karena sejatinya dimanapun kita punya hewan piaraan aja rame. Iya benar. Gitu. Jadi sesepi apapun kita harus mencari keramaian yang kita ciptakan karena jadinya bahagia itu yang hanya kita yang bisa ciptakan. Gitu. Bahagia itu hanya kita yang bisa ciptakan. Om Hao. Ya berarti seperti itu ya. Yang pertama ya pasti selalu kalau aku nanyain bagian ini Om Hao selalu bilang bahwa jangan ngelamun. Iya. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Apapun itu karena ketika kosong sosok astral itu bisa menyadap ataupun masuk ke alam bawah sadar kita. Sehingga apa yang kita pikirkan ketakutan itu kan pasti mensuges dan merubah aura kita menjadi merah, aura takut sehingga kejadian-kejadian usil ataupun interaksi itu bisa terjadi. Seperti tiba-tiba suasana dingin, ada suara benda, kita dibikin nggak nyaman karena kita terintimidasi mas oleh mereka. Tetapi ketika kita ada kegiatan, gampangannya kan disarankan zikir atau apa yang paling itu insya Allah kita tidak hanya di bekas bangunan kosong ataupun tadi yang disampaikan dimanapun seperti itu sama. Baik. Mantap Om Hao. Ini juga ya buat kita bersama sebenarnya nggak cuma nakes yang dinas malam, kadang-kadang kita juga kalau lagi besuk atau lagi nemenin keluarga yang sedang sakit suka ngerasa seperti itu dan alhamdulillah akhirnya kita tahu nih di beberapa konten Gerbang Antar Dimensi juga tim Kisah Tanah Jawa Om Hao sering banget ngejelasin bahwa rumah sakit itu memang angker tapi sebenarnya energinya cukup positif ya Om. Karena rumah sakit itu bahkan lebih banyak orang yang berdoa sebenarnya di rumah sakit itu. Memohon kesembuhan dan disebutkan juga bahwa kita tidak perlu sakit karena dari sakit itu menghapuskan dosa-dosa kita. Iya benar ada juga yang menyebutkan gitu. Dan kesembuhan itu memang tercipta dari keinginan kita untuk sembuh. Selain kita memang berdoa karena Tuhan kan Maha Penyembuh segalanya. Gitu. Benar. Begitu mungkin obrolan santai kita hari ini yang mudah-mudahan sedikit menambah wawasan kita biar mainnya jauh juga ya Om ya. Tentang rumah sakit karena cukup bukan meresahkan ya cukup rame yang ngetek juga ke Kisah Tanah Jawa pengen membahas tentang video viral rumah sakit Tayu ini dan kita udah tahu sebenarnya ini akhirnya ada yang bikin klarifikasi tujuan mereka sebenarnya untuk konten gitu. Mereka adalah salah satu konten di Bigo Live waktu itu. Nah, sehingga akhirnya terganggu dan menimbulkan video ini yang sebenarnya misinformasi karena ditanya oleh orang Jawa yang di video ini nggak mengerti bahasa Jawa karena orang Bandung kan. Sebenarnya itu ada misinformasi di situ. Teman-teman bisa cek lah nanti ada penjelasannya sendiri. Om Hao, mungkin begitu Om Hao, silakan ditutup Om Hao. Ya, dimanapun kita berada ya, di tempat apapun kita tetap harus berdoa, kita beruluk salam untuk sopan santun, kita saling menghormati antar sesama, dan insya Allah dengan itu kita akan diberikan keselamatan dan keamanan dimanapun itu berada. Dan kita berniat baik, insya Allah yang akan kita dapat juga baik dan sebaliknya. Itu inti dari semuanya seperti itu. Jadi tidak perlu takut dimanapun kita berada, waspada, takut hanya kepada Tuhan dan kepada orang tua kita, tetapi waspada dalam segala situasi dan kondisi itu memang perlu. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya, Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dan yang belum join di membership, silakan bergabung, berjoin tuh ya. Mudah-mudahan bisa mendapat kesempatan buat ikut Gerbang Antar Dimensi juga. Nanti, dan kita bisa menyaksikan live ya terbatas nanti di ini live YouTube terbatas dan teman-teman yang sudah gabung tetap gabung terus tetap gabung terus ya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan share. Tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah subscribe. Mendekati 2 juta dulu, semoga nanti bisa dulu. Kemana gitu ya, amin. Mudah-mudahan 2 juta kemana nih Om kira-kira Om? UK kah? Ke UK ya mungkin ya. Amin. UK ujung kulon. 3 juta baru nanti ke sana. Negeri Belanda ya. Amin. Nyalakan lonceng untuk notifikasi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Terima kasih Mas Dova, Mas semua kru yang bertugas.